Makanya jangan main-main, jangan kamu ganti makamnya, nanti marah dia. Makam siapa diganti makam siapa, sementara itu masih hidup karena sabi lillah, kok diganti, biar apa? Dan fakta yang benar-benar sudah terjadi dan tidak bisa dibantah adalah penemuan makam yang ada di Semarang, yang diklaim oleh mereka sebagai makam KRT Sumodiningrat, dan diklaim pula bahwa Sumodiningrat adalah Habib Hasan bin Toha bin Yahya. Ini adalah yang paling heboh dibicarakan, karena yang diklaim adalah seorang panglima perang Mataram Islam berdarah Majapahit, sosok asli pribumi Nusantara yang dibaalawikan oleh mereka. Nasib baik Terah Mataram kini berani bersuara, sehingga masyarakat luas pun kemudian bergerak melawan perampokan sejarah yang dilakukan oleh golongan mereka. Dan Mbah Priuk yang dikatakan Mbah Priuk itu, yang disebut cikal bakal bahwa namanya Tanjung Priuk dari orang itu juga bohong. Tolong ini disampaikan. Saya juga sempat bicara dengan beberapa orang yang pernah tinggal di sekitar situ, di antaranya RT Tafsir di sini. Beliau mengatakan, dari dulu saya tidak pernah mendengar ada namanya Mbah Priuk, tidak ada. Saya hidup di Tanjung Priuk, katanya. Jadi kepentingannya apa? Kalau besar. Bayangkan kalau keramat itu dipertahankan, sekarang berapa puluh juta, berapa ratus juta dapat duit dari jualan bukunya. Belum jualan gamis dan minyak wanginya. Dan akibat dibiarkannya ini, sekarang ada orang yang ngaku turunannya Mbah Priuk, lumayan juga buat jualan. Karena di ibu kota mereka gagal membuat tipu daya dan rekayasa, pindah ke daerah. Sekitar 10 tahun yang lalu saya dengan Ustaz Somad, dengan Ustaz Lukman dan teman-teman ketika akan ceramah di, kalau tidak salah akan ceramah di Sunan Kalijogo, kita mampir di sebuah masjid di daerah Terboyo, Semarang. Ada sebuah masjid yang sedang dirapikan. Lalu di sampingnya ada ruangan yang ada kelambuknya. Saya tanya kepada penjaganya, penjaga biasa, penjaga nyungguin duit maksudnya, samping kotak, Mas, ini apa di dalam? Makamnya Mbah Syekh Jumatil Kubro. Hati sempat bertanya, ya apa Syekh Jumatil Kubro? Kami masuk ke dalam, dan dengan cara-cara yang biasa dilakukan oleh teman-teman kita menyimpulkan, Mas, kembali ke orang tadi, rasanya di dalam nggak ada kuburannya, Mas, nggak ada jenazahnya, itu petilah sampah. Nah, coba. Tapi hari ini tempat itu sudah dibangun mewah dan ada tulisan makam Syekh Jumatil Kubro. Bohong. Itu tempat digunakan ziarah sampai ratusan base ke polisi itu hoax semuanya. Saya kalau ada di sini wartawan pada supaya yang siap bicara, saya kirim ke orangnya yang mengatakan bahwa itu kuburan Syekh Jumatil Kubro. Ini silsilah bohong. Tolong catat YouTuber ya semuanya. Ini silsilah bohong. Tidak bisa silsilah orang baik itu pakai mimpi, pakai riadoh, itu bohong. Saya tukang tunggu ke kuburan. Jadi tahu ilmu dukun yang ahli terawal dan sebagainya, semua saya tahu. Ini bohong. Ini tolong catat warga di sini, jangan dibohongin. Ini saya agak kaget karena sudah lama dengar, kira-kira 1 tahun, tapi teman-teman saya tolong telusuri, temui orangnya. Kalau ini harus ada bukunya. Tanpa buku, tanpa manuskrip, tidak bisa. Kemudian kenapa ini menjadi penting? Karena ini berada di samping kanan dari Ratu Bruk. Seperti kita ketahui bersama, Ratu Bruk itu merupakan istri dari PP3, jadi merupakan leluhur dari Mataram Surakarta Hadiningrat ya di situ, karena setiap tahun juga Gusti Mong itu menziarahi ke Ratu Bruk ini. Kalau fisik pesarian sebelumnya, menurut keterangan yang kami dapat dari juru kunci maupun masyarakat sekitar yang tadi ikut berkumpul, itu seperti kebanyakan pesarian Mataram lainnya. Jadi dengan tanda nisan Mataram. Tapi setelah diganti ini menjadi nisan dengan keramik. Biar yang kamu sebut itu orang itulah. Kalau kamu ganti yang lain, yang kamu sebut orang lain. Lah, aku ini yang mati duluan, malah kamu sebut yang lainnya, marah dia. Akhirnya meledos kayak begini, ini kan gara-gara begitu itu. Makam diganti-ganti.
pemirsa channel Laskar Mataram Raya. Anda baru saja menyaksikan drama yang kami bikin untuk membongkar makam leluhur kami yang dipalsukan oleh oknum Ba'alawi, yaitu dari marga Al-Idrus. Sungguh mereka jahat sekali, ingin memasukkan, membelokkan sejarah daripada leluhur kami Mataram. Bukan itu saja, mereka membuat kuburannya dan mereka membuat narasinya. Yang dulu di situ adalah makam dari salah satu Syekh Ibrahim, tapi diganti menjadi Abdurrahman Al-Idrus. Dan tidak cukup di situ saja, dipraming, dinarasikan bahwa Abdurrahman Al-Idrus ini adalah suami daripada Roro Bro. Kita doakan itu alladzina sabaquna bil iman, orang yang membawakan kita iman, bukan yang baru datang, yang dulu. Iya, dan yang dulu itu kalau meninggal masih hidup, bal ahyaun. Kenapa kok gak kamu kirimi? Mal kamu nyebut nenek moyangnya orang lain, kacau kamu. Akhirnya yang dalamnya marah sampai di atasnya jadi panas. Akhirnya konslet ribut sana sini. Saudaraku semua, pemirsa channel Laskar Mataram Raya, kami bersama aliansinya Laskar Anak Negeri yang sudah disebutkan di atas tadi, di depan tadi, malam ini bergerak menghancurkan salah satu makam leluhur kami, Mbah Ibrahim, yang dipalsukan, dibelokkan menjadi bin Ali Al-Idrus, bahkan dikasih nama Noto Panoto Gomo Cenggelmuwi. Anda kalau Panoto Gomo tidak mungkin memalsukan nasab orang, ya. Maka dari itu sekali lagi. Dan makanya kau yang mulai, kau yang harus mengakhiri, jangan lanjut. Sudahi. Gitu loh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Saudaraku, pemirsa sekalian yang berbahagia, semoga senantiasa mendapatkan hidayah inayah Allah, mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala, dilindungi dari segala mara bahaya, dimudahkan segala urusannya, dan disembuhkan siapapun yang sakit di antara kita. Pemirsa sekalian yang berbahagia, akhir-akhir ini memang luar biasa isu-isu di negeri kita tercinta Indonesia ini, isu nasab habaib palsu, isu masih tentang polemik nasab yang belum selesai ya sampai sekarang, tapi sebetulnya harusnya sudah selesai karena kajian itu menurut beberapa ilmu kajian ya sudah tidak mungkin untuk tertolong lagi nasab Ba'alawi ini. Namun ya kita tunggu saja bagaimana yang ahli melakukan kajian-kajian ini ya. Namun yang terbaru ini yang juga tidak kalah heboh adalah sebetulnya sudah lama juga ya, makam-makam palsu ya, makam-makam habib palsu. Nah, kemarin di Yogyakarta juga dibongkar ya beberapa makam habaib yang diduga memang palsu. Dan akhirnya ya di ceramahnya Gus Muafik juga menyinggung soal pergantian makam-makam ya dengan nama banyak ya, makam yang diganti dengan nama bin Yahya. Bagaimana selanjutnya videonya, langsung saja kita simak saudaraku. Ibadallah rijalallah aghizuna li ajlillah wa kunu aunana lillah sanaqdha bifadlillah. Rukun gantian gitu enggak. Kalau di Jawa ada ngawiti ingsun,
Tiba-tiba ada satu orang masuk nggak bawa rombongan, dikira copet, nggak taunya banser. Begitu banser masuk, ini ngapain satu? Tiba-tiba buka jaketnya, nih keluar spekel kecil, rombongan dari Al-Mas'udiyah ditunggu di bis. Ini ya kan? Betapa rukunnya. Kemudian apa yang terjadi ketika orang Bandung berziarah ke Cirebon ke makam Sunan Gunung Jati? Ketika berziarah ke makam Sunan Ampel, apa yang terjadi? Yang terjadi adalah kerinduan terhadap tanah di mana gurunya disemayamkan. Kalau itu terus terjadi di beberapa tempat, itulah bibit cinta pada tanah air. Makanya tidak satupun teroris tumbuh dari orang yang suka ziarah kubur. Seluruh teroris tumbuh dari orang yang anti ziarah kubur. Nah, kubur siapa? Ya kuburan walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wal ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Ya orang-orang yang menghantarkan kita mengenal iman, ya para wali, para sunan gitu. Nah, orang-orang itu posisinya seperti apa? Dia masih hidup. La taqulu lima yuqtalu fi sabilillah amwat bal ahya'un, masih hidup. Jangan dikira orang-orang yang lebih dulu bawa iman yang mendahului kita itu sudah mati. Masih hidup. Makanya jangan main-main, jangan kamu ganti makamnya, nanti marah dia. Makam siapa diganti makam siapa, sementara itu masih hidup karena sabi lillah. Oh, diganti, ya harus kamu tahlili. Biar apa? Biar yang kamu sebut itu orang itulah. Kalau kamu ganti yang lain, ya kamu sebut orang lain. Loh, aku ini yang mati duluan malah kamu sebut yang lainnya, marah dia. Akhirnya meledos kayak begini, ini kan gara-gara begitu itu makam diganti-ganti. Tidak boleh, itu rumusnya itu. Yang kita doakan itu alladzina sabaquna bil iman, orang yang membawakan kita iman, bukan yang baru datang, yang dulu. Iya, dan yang dulu itu kalau meninggal masih hidup, bal ahya'un walakin la yash'urun, tapi kamu nggak ngerti. Lah orang masih hidup di alam sana kok nggak kamu kirimi, malah kamu nyebut nenek moyangnya orang lain, kacau kamu. Akhirnya dalamnya marah sampai di atasnya jadi panas, akhirnya konslet ribut sana sini. Dan makanya kau yang mulai, kau yang harus mengakhiri, jangan sudahi. Gitu loh. Yang bawa Islam ke Cina ya Sa'ad bin Abi Waqqas, sahabat. Yang bawa ke Indonesia ya Wali Songo. Itu penting untuk dipahami. Jadi jangan asal gonta-ganti aja. Kadang nggak ada makamnya, dibikin-bikin ada makamnya, kan nggak boleh. Nah itu makanya kekacauan ini terjadi. Kenapa? Orang nasab ribut apa? Karena apa? Karena yang di dalam ini masih hidup dan diganti. Ya emosi yang di dalam. Ini maunya apa orang-orang ini, anak cucuku ini? Aku yang bapak hutan kok malah yang lain yang disebut ini gimana katanya. Loh itu. Jadi kekacauan ini sebenarnya berawal dari yang itu sebenarnya. Karena apa? Yang di dalam ini marah. Bal ahya'un, masih hidup. Walakin la yash'urun bal ahya'un inda rabbihim yurzaqun. Kamu jangan ganti-ganti. Makanya sudah, kalau namanya Mbak Bungko, ya udah Mbak Bungko aja. Itu kan. Loh, itu caranya. Makanya Indonesia ini dari dulu tetap tenang karena yang datang belakang tetap mendoakan yang lebih dulu yang bawakan iman. Itu yang lebih dulu siapa? Ya ulama-ulama sini dulu. 1400-an, 1200-an itu. Jangan yang belakangan, yang kamu urusi. Itu baru. Nah yang baru ganti yang lama. Makanya suka ribut itu sekarang. Nggak tahu maunya apa. Ya tanyakan pada rumput yang bergoyang. Nah, jadi Al-Quran itu tegas. Walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Nah, sabaquna bil iman itu bal ahya'un, masih hidup. Walakin la yash'urun, lo masih hidup di alam sana. Waktunya dikirimi kok beda, dikirimi apa itu? Biasanya nasi apa Bandung itu nasi apa? Nasi uduk apa nasi tumpeng. Kok ini nasinya beda, ini yang dikirim ke sini ini. Nasi model apa kok keras-keras dikit gini? Biasanya ayam kok berubah jadi kambing, susah gitu. Nah itulah itu dasar sekali memahami manusia yang datang dari Allah kembali kepada
Allah. Loh itu makanya. Jadi dibikin rukun. Sholawat itu kan terserah sampai mau sholawat seperti apa. Tapi sama kiai dibikin rukun. Yang ibu-ibu, yang orang suka dangdutan, ya kayak dangdut. Ya Rasulullah, salamun alaik, dan itu. Yang suka India, ya Indianan. Ya Rasulullah, salamun alaik, ya Rafi'asha, niwantara jitum hiyo mata, haruitum hiyo. Lah ya kan, yang suka India, apa yang suka Jawa, ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam, salam alaika. Anglia numpak perahu lah yang Jawa. Yang orang Sunda ya Rasulullah salam, salamun alaik. Esdilin macece, kalapa muda kan itu. Situ Ciburu launa ese dipancing. Nah kan ada begitu kan. Nyaredet hati ningali sorot socana. Nah, soca itu mata kan. Sama di Jawa juga mata, soca. Bahasa halus. Cuman bahasa Sunda ini ada yang kebalik-balik sama bahasa Jawa. Di sini dahar kasar. Sana dahar halus, malah yang halus tuang. Nah, kan. Gimana tuang? Iya kan? Ya yang sama sini sama sana cuma satu, badok. Babadokan. Yang orang Sunda yang setiap saya tak tanya jawabannya beda-beda itu cuma satu. Itu. Borokokok. Itu apa artinya si borokokok itu? Hese. Leet. Lah itu. Wah, ini kan semuanya terus rukun kan. Dengan gaya apa-apa. Kumpul di alun-alun Cimahi bersola. Wah, akhirnya gagang pancing laku, bendera laku, slayer laku, spanduk laku, rukun. Jadi, agama itu kalau bisa, itu menarik yang lain untuk mendapatkan barokah. Akhirnya yang jualan barokah, yang jenis ini. Jadi orang itu kembali kepada Allah itu kalau bisa mari yang rukun bersama semuanya. Makanya kalau semalam saya katakan, jangan macam-macam sama Rhoma Irama. Saya bilang orang sekarang kok menghujat Rhoma Irama. Pahalamu itu dibanding Rhoma Irama, nggak ada apa-apanya. Pengamen sehari yang hidup dari lagunya Rhoma Irama itu berapa juta orang? Coba sampai hitung. Yang begadang, jangan begadang itu. Hidup semua itu gara-gara lagunya Rhoma Irama. Yang kita nggak tahu terus dari ngamen lagunya Rhoma Irama dia pulang bawa 100.000 di rumah anaknya bisa sekolah, bisa jajan. Terus sampai apa yang sudah diberikan untuk orang banyak? Grup-grup besar dangdutan lokal itu hidup karena lagunya Rhoma Irama yang dia ciptakan dengan darah dan air mata penuh tangisan itu. Kalau nggak lagunya nggak mungkin sebaik itu. Itu berapa pahalanya Rhoma Irama itu? Saya ngomong akhirnya, karena Rhoma Irama ini dihujat. Bukan semata-mata karena saya penggemar Rhoma Irama, tapi itu suatu. Makanya orang Eropa, musisi-musisi itu dapat gelar kepahlawanan. Karena mereka menghidupi dengan karyanya sampai level paling bawah tanpa bisa disentuh oleh bansos negara. Ayo coba. Niki Astrea, Mujang Bandung. Itu berapa itu anak-anak muda di grup-grup rock itu bisa hidup dengan lagu Niki Astrea. Lagunya Niki Ardila. Itu anak-anak bisa ngamen dengan lagu Niki Ardila. YouTube-nya anak-anak itu bisa hidup semua. Itu orangnya sudah meninggal. Pahalanya masih mengalir. Nah kita, apa? Mati ya udah gitu aja. Orang kadang lupa. Jadi nggak bisa mikir kadang. Rhoma Irama udah tua nanti suul khotimah. Lu jangan-jangan yang nggak punya investasi apa-apa, cuman bikin gaduh aja itu. Rhoma Irama itu ya Allah. Apa itu?
Sungguh terpaksa. Itu pengamen-pengamen di perapatan-perapatan itu. Lagunya gelandangan. Sungguh terpaksa. Wah, itu Inul Daratista. Menghujat-hujat Rhoma Irama tapi pakai lagu Roma misalnya. Kan dulu waktu ngebor kan kadang lagunya Roma. Nggak tahu sekarang kalau karaoke-nya. Tapi dulu di panggung-panggung Sodik, Monata, Adela, itu lagunya Rhoma Irama semua. Hidup semua orang-orang itu dari lagunya Rhoma Irama. Makanya jangan sok-sokan kadang itu. Nah, Islam itu begitu, dihitung semua itu oleh Allah menjadi rangkaian kebaikan menuju Allah. Karena baik itu nggak bisa berdiri sendiri, jangan dikira. Kan gitu. Makanya kita ini hidup dalam konsep hidup bersama. Nah, yang paling rajin bersama-sama, Nahdlatul Ulama. Itu Kiai Mas'udi, nggak usah dibahas, capek-capek. Sudah punya tinggalan Al-Mas'udi, santrinya sudah di mana-mana, itu berkembang. Kita ini yang investasinya jangka pendek. Kiai-kiai ini udah aman, udah. Santrinya udah di mana-mana, udah ngajar ngaji setiap huruf. Itu apalagi kiai-kiai yang ngajar ini. Sekarang misalnya itu, kalau ustadz-ustadz guru-guru ngaji itu insya Allah masuk surga semua. Loh kenapa? Sayyidina Ali itu lah. Menjamin kan, orang kalau mengajarkan satu huruf, itu sama dengan 500 dinar. Itu duit sekarang mungkin sekitar 3,5 juta atau 4 juta lah. Sekitar itu. Satu huruf. Sementara dalam waktu mengajar digaji berapa? Mungkin 300.000, mungkin 500.000 kan sebulannya. Satu huruf aja 3,5 juta, sementara 1 bulan diajarkan berapa huruf. Yang diambil di dunia cuma berapa persen. Selebihnya di mana? Ya di akhirat nanti diambil. Orang itu kaya itu karena investasinya akhirat. Karena pasti itu. Jangan dikira Sayyidina Ali itu bohong. Sayyidina Ali itu pasti. Jadi 500 di sini cuma diambil 1 dinar aja nggak ada. Berarti yang 490 nanti diambil di akhir kaya guru-guru diniyah itu nanti, guru-guru madrasah itu. Makanya tenang aja, di sini dapat sedikit, itu nanti investasinya di akhirat. Ya itu agama. Nah inilah makanya kiai-kiai kenapa sih tenang, ini nggak dikit-dikit marah, Karena dunia ini adalah jalan menuju akhirat. Ad-dunya mazra'atul akhirah. Jadi kadang orang kita nggak paham, pikir, wah ini kiai nggak galak, kiai nggak keras. Lu dulu tenang dulu, duduk dulu. Kiai kenapa nggak keras? Karena kalau kiai keras, habis semua. Kakinya udah sebegini banyak. Kalian mau keras-keras paling 200 orang, ya nggak ada masalah, baru 200. Kalau kiainya yang gerak, habis semua. Makanya beberapa keputusan orang itu walaupun enak nggak laku, karena orangnya belum banyak. MTA bikin fatwa anjing halal. Kenapa anjing masih banyak? Ya karena MTA-nya baru dikit. Coba kalau NU yang bikin fatwa anjing halal, cari anjing 2 hari habis itu. Coba. Kenapa tikus masih banyak? Ya karena yang menghalalkan tikus baru 1-2. Coba kalau NU menghalalkan tikus, baru 3 hari tikus sudah habis dari bumi Bandung ini. Makanya jangan coba-coba. Akan tetapi dengan sistem kebersamaan yang dibangun oleh Nahdlatul Ulama, enak para kiai. Ngumpul, dibiayai sendiri. Makanya kiai-kiai kadang duitnya itu habis untuk membiayai agamanya. Mulutan mengeluarkan berapa ratus miliar itu para kiai itu sebandung. Kalau lagi bulan Maulid sehari berapa kali maulidan. Semuanya mengeluarkan uang, tenda uang, son uang, apalagi kalau manggil grup sholawat, mahal lagi. Makanya kadang pondoknya nggak jadi, apa gitu. Tapi apa? Bangsanya terjaga, kerukunan terjaga. Makanya tinggal apa-apa pesen kiai aja. Pesen kiai. Negara kok punya problem bayar pajak gitu. Pesen kiai aja, disampaikan setiap hari ketemu umat. Makanya selagi kiai ini tidak berseberangan sama negara, negara tetap aman. Apalagi kalau negaranya paham.
Karena kiai sudah banyak mengeluarkan uang untuk kebersamaan sehingga pondoknya tidak keurus, maka tugas negara membantu pembangunan pondok. Nah itu baru ketemu juntrungnya nanti. Gitulah. Ketemu juntrungnya. Nah itu namanya subsidi silang. Pesen apa ke kiai? Kenapa Hizbut Tahrir yang sudah berapi-api bisa hilang di Indonesia? Karena kiai serentak bergerak. Ini bendera tauhid. Ini bendera la ilaha illallah. Enggak, itu bendera Hizbut Tahrir, kata kiai. Kamu kalau anti ini, anti la ilaha illallah. Enggak, bang, aku tahlilan ya la ilaha illallah. Tapi ini bendera tauhid. Enggak. Aku anti bendera PKI, mas. Palu arit. Tapi kalau ke sawah tetap pakai arit, pergi nukang tetap pakai palu. Gitu aja enak lagi. Tiba-tiba, ini Syiah. Lagunya Haddad Alwi Syiah. Kiainya halak itu aja kok Syiah. Wong yang lebih parah dari lagu itu ada. Apa? Lagu Indung-Indung. Aduh Siti Aisyah mandi di kali, rambutnya basah, tidak sembahyang, tidak puasa. Di dalam kubur mendapat siksa. Kok pakai nama Siti Aisyah, kenapa sih? Ya itu bukan Siti Aisyah istri Rasulullah. Itu Siti Aisyah Cimahi. Itu aja. Udah enak. Kiai, tolong Kiai, corona Kiai. Polisi, tentara, kalau ngurus corona kemarin, dipasrahkan sama polisi. Nggak mempan, karena apa? Mesti mencegah sholat Jumat. Polisi kok nyegah sholat Jumat, bisa dimarahi sama masjid. Berhubung Kiai, ya sudah. Besok nggak usah sholat Jumat ya. Siap Kiai, cocok. Libur, ada itu. Loh, karena dalilnya pasti ada. Besok nggak usah mudik, nggak usah. Kiai tolong jelaskan corona Kiai. Ya Kiai jelasin aja dengan caranya Kiai. Para hadirin, ini zaman digital. Manusia ada di dua titik di mana dia menjadi sangat hebat. Satu titik mulut dan satu titik tangan. Mulut bisa ngomong apa saja di medsos tanpa kontrol. Sangat pemberani di mulutnya. Dan jarinya bisa buka apa saja. Maka dosa manusia ditentukan oleh mulut dan jarinya. Maka Allah menurunkan corona. Dengan corona mulut harus pakai masker, tangan harus pakai hand sanitizer. Betul? Betul! Padahal kiainya ngarang gitu. Wong kiai juga nggak ngerti corona itu apa. Kalau sama kiai itu bahasanya sederhana, enak, nggak ribet. Akhirnya ya sudah penanganan corona nyantai, landai. Malaysia pakai dikepuk-kepuk. Oh, di sini haji dilarang sampai di sini enak aja sudah, begitu selesai ya selesai, nggak ada pengumuman, tahu-tahu selesai. Mana ada pengumuman corona selesai? Tidak ada. Karena kalau kiai yang mengumumkan corona selesai, tetap nggak selesai. Kalau kiai yang mengumumkan, karena tutupan selesai acara apapun mesti Allahumma sholli ala Muhammad. Kalau kayak gitu ya kan. Jadi dunia ini Indonesia itu enak karena saling ditanggung, saling berdamai. Makanya begitu ada konslet-konslet dikit, masalah. Itu indahnya kiai di Indonesia itu begitu. Pokoknya nggak usah. Dan kita menjadi kekuatan terbesar. Kenapa? Ya karena kita ini bisa berdamai. Makanya Al-Quran itu ketika menyebut manusia, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, ya kan, summa radatnahu asfala safilin illal ladzina amanu wa amilus sholihat. Amanu wa amilus sholihat diurus kiai. Aksani takwimnya manusia diurus sama pempes, diurus sama tadi itu. Tapi aksani takwimnya manusia, agama dan amal solehnya manusia didahului dengan apa? Sumpah Allah, wahadzal baladil amin. Watin demi buah tin, simbol Nabi Nuh. Wazaitun, simbol Nabi Isa, Nabi Ibrahim. Waturi sinin, Nabi Musa. Nabi Muhammad apa? Wahadzal baladil amin, dan demi keamanan bangsa dan negara. Makanya kiai-kiai itu berusaha membangun keamanan bangsa dan negara. Kalau bangsa negaranya aman, manusianya terjaga, agamanya manusianya baik, agamanya baik. Tapi kalau keamanan negaranya tidak terjaga, rusak. Suriah manusianya baik, agamanya baik. Kenapa dua-duanya rusak? Karena tidak ada keamanan bangsa dan negara. Iya, makanya penjenengan ini bagian dari jihad membangun
Keamanan, makanya nggak usah rajin sholat duha. Itu biar kiai aja yang rajin sholat duha. Itu terlalu rajin. Lah iya, masuk surganya duluan nanti karena penjaga keamanan. Itu kiai masuk dulu, tapi keluar lagi, manggil rombongan lagi, kan polisi kerjanya begitu. TNI Polri ini berada dalam ruang menjaga keamanan bangsa dan negara. Maka siapapun yang mengganggu manusia, siapapun yang mengganggu agama boleh ditindak oleh keamanan negara. Kami nggak boleh, wong kita ini bagian amanu wa amilus lihat, tapi yang bagian mengambil tindakan adalah petugas negara. Nah ini polisi TNI itu. Jihadnya di situ, pokoknya jihadnya rajin sholat. Kita sholat Idul Fitri, ya polisinya jaga, jangan sampai sepedanya hilang. Nah itu, jangan dikira. Kadang, wah saya ini amalnya sedikit. Loh, amal sampean itu paling banyak. Kita Allahu Akbar. Itu kadang ting 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 bakso. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbihisma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa alladzi qaddara fahada. Lama ini. Kenapa enggak kulhu aja? Nah, jadi itu makanya kenapa sih kayak ada tawasud, ada tasammu, ada tawazun. Yang lain itu kadang teriak-teriak, nggak jelas juntrungnya. Bank haram, tapi kemana-mana pakai duit. Duit itu produksi bank, bukan KUD. Jadi Allah kata gitu lah. Nah ini, gaya bersama ini. Nah kiai itu juga tahu agama itu kalau sudah berbicara Tuhan, bicara Allah itu kan paling menangan itu orang kalau sudah ngomong agama. Makanya kiai itu dibatasi kalau lagi ngomong agama. Ada dua, kiai sakti sama kiai kurang sakti. Kalau saya ini kiai kurang sakti, maka nggak perlu dibatasi. Karena bisa diinterupsi. Gus, udah siang waktunya duhur. Ya nggak apa-apa, berhenti. Kiai yang paling sakti itu siapa? Kiai yang nggak ada yang berani. Ya kiai yang kalau sudah khutbah Jumat, itu menangan itu, nggak ada orang berani. Nggak ada interupsi tape, nggak ada itu. Makanya khotib itu biar nggak ngawur. Karena paling menangan, maka kalau khutbah disuruh bawa teks sama bawa tongkat, akhirnya santun. Itakullah. Lepas teknya ditiup kipas angin, bubar itu teknya itu. Dengan lihat. Nah kalau enggak ya, tongkatnya lepas ya masalah, pasti gini-gini. Makanya kiai tenang, mau pegang tongkat. Begitu tongkatnya nggak ada, saudara Jokowi, ya gitu. Makanya yang keras-keras itu lihat aja, biasanya tongkatnya nggak ada di sini. Ini strategi, ini namanya social engineering, ini namanya. Problem sosial diselesaikan secara sosial. Ini sebenarnya sederhana, berbicara agama itu nggak jelimet, nggak ribet. Ada titik-titik kompromi. Kuncinya ada di mana? Di manusia. Ketika Rasulullah ngajar sholat, Allahu Akbar, Rasulullah habis ketemu ya khusyuk ketemu Allah. Sayyidina Ali, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, ya khusyuk masuk ke wifi-nya Rasul. Badui di belakang, Allah Akbar. Tuhannya di mana? Gak kelihatan gitu. Akhirnya diajari sama Allah lewat malaikat, namanya ihsan ubudullah ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Kamu beribadahlah kepadaku seolah kamu lihat aku. Kalau kau gak lihat aku, yakin aku lihat kamu gitu. Oh, jadi yang penting merasa dilihat Allah walaupun gak, iyalah itu Allah Akbar. Jangan gerak dilihat Allah. Bukan itu. Dan itu karena pertanyaan Badui tadi itu. Makanya kalau ada Badui bertanya jangan marah. Lu kan gitu. Akhirnya sholat itu enak. Allahu Akbar. Ada ding-ding, bakso. Boleh. Tapi kita jangan lupa kita sedang diawasi Allah. Maka dengar bakso itu boleh. Ya nggak boleh kan. 2 mangkok Pak. Nggak boleh. Oh itu panjang itu sekolah. Jadi bagaimana kompromi-kompromi yang diberikan kepada manusia. Loh kok sekarang nggak bisa. Loh. Ini kan perempuan kita kan. Istri-istri kita semua di sini nih. Iya kan? Cantik-cantik semua. Oh, bukan istri saya nggak ada di situ. Istri sampean kan?
Itu tujuan pernikahan itu apa? Hifdzun nasl, jaga keturunan. Agar apa? Karena jaga keturunan, di situ harus ada sakinah, mawaddah, rahmah. Nah, untuk sakinah, perempuan itu harus cantik. Yang menyediakan bedaknya aja orang Perancis. Bukan orang Cibaduyut. Yang menyediakan bedaknya itu parfumnya orang Perancis. Makanya kita jangan suka marah-marah sama Perancis. Kembali ke bedak Bandung nanti. Beras ditumbuk ya belunteng semua kan gitu. Semua nggak ada. Nah, itulah agama. Makanya kiai-kiai dari dulu itu terkenal santun, biasa, nggak ngamuan, nggak apa. Lah kuncinya di situ. Jadi kebaikan itu nggak pernah bisa berdiri sendiri. Kan gitu. Makanya orang masuk surga pun rombongan, zumaron rombongan. Nah itu makanya sampean kalau mau nyusul Kiai Mas'udi ya monggo. Tak kasih tips mati. Tak kasih. Mati itu tipsnya ada 3. Tinggal sampean mau ngambil paket apa. Paket lumrah ada. Kullu nafsin dha'iqatul. Ditunggu ya datang, nggak ditunggu ya datang. Makanya semoga pas datangnya nggak jelek, maka berbuatlah baik. Nah, ada itu nggak usah dibahas itu mati yang lumrah itu. Nah, ada mati kelas eksekutif. Siapa? Mati syahid. Membunuh orang kafir yang melawan agama Allah. Itu mati syahid. Tapi masalahnya sekarang yang susah itu nyari orang kafir. Susah carinya di mana coba? Di Indonesia, di negeri rakyat tidak ada orang kafir karena mereka bayar pajak, hidup bersama, rukun. Makanya banyak sekali yang pengen mati syahid di Indonesia, akhirnya mencari orang kafir nggak ketemu, tetangganya di kafirin. Punya akik kafir, ziarah kubur kafir, tahlilan kafir. Itu ada yang nanya nasab, dajjal. Lah ya ini mudah sekali nyalain orang, ngafir-ngafirin orang. Jangan dong. Siapa yang mengkafirkan saudaranya sama muslim, dia kafir. Wong kita ini la taj'al fi qulubina ghillal lil ladzina amanu, jangan sampai kemudian. Nah, itu yang susah cari orang kafirnya. Ada yang sampai ke Suriah, sampai sana pulang lagi. Karena ternyata di sama-sama Allahu Akbar. Nah, maka yang ketiga aja yang paket VVIP. Ini mati VVIP, ada tipsnya itu. Mati pakai undangan. Siapa yang mati pakai undangan? Yaitu ya Tuhan nafsul mutmainnah, jiwa-jiwa yang tenang. Nah, makanya sampean kalau yang belum tenang, belum dipanggil, belum tenang makanya. Loh, nafsul mutmainnah itu kan nggak mudah, hidup manusia itu mah nggak tenang. Coba punya pacar nggak punya pacar nggak tenang. Nggak punya anak, nggak tenang. Punya anak, nggak tenang. Sekolahnya gimana, SPP-nya gimana. Nggak hamil ya nggak tenang. Begitu hamil ya nggak tenang. Nanti normal apa sesar, nggak tenang. Di rumah ya nggak tenang, kepingin ngaji, sampai di sini ngaji ya nggak tenang. Sama aja manusia itu mah nggak tenang. Gitu kan, pengen nggak tenang, sudah nggak tenang, kok nggak selesai, nggak keluar ini nya. Nggak dandan, nggak tenang, dandan juga nggak tenang, jangan-jangan masih kurang Wah, manusia itu nggak tenang. Coba yang saya mencari tenang, nggak ada, susahnya luar biasa. Makanya orang-orang itu yang tenang. Nah, makanya agar kita tenang diajari di zikir, wong ala bi dzikrillah tatmainnul qulub. Memang diajari zikir, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Yang kebetulan Al-Quran sendiri pertamanya Bismillahirrahmanirrahim, suruh sebut asma'al Allah, sebut ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Rahman, ya Rahman, ya Rahman, ya Rahman, sebut. Nah, sampai tadi nanti itu, kalau sudah terus menyebut, latihan membuat hati tenang, maka dapat apapun Allah. Jedot, Masya Allah, apapun Allah. Nah, itu artinya apa? Semua kembali kepada Allah. Irji'i ila Rabbi, kembali kepada Allah. Sebelum kembali beneran, latihan semua dikembalikan kepada Allah. Bukan itu pelajarannya. Sebelum nanti kembali beneran, itu latihan mengembalikan semua kepada Allah. Istri gendut, kembalikan kepada Allah. Ya Allah, istriku gendut, alhamdulillah. Terima kasih, nggak usah tak kasih makan seminggu juga masih hidup. Ada aja, kembalikan kepada Allah.
Makanya apapun kembalikan kepada Allah. Punya anak males, kembalikan pada Allah. Ya Allah, ini Terus anak kok sahabat-sahabatku males, sekalian. sekolah nggak mau, apa nggak mau. Pada pujian Ya kali ini, terserah kau lah ya Allah. mohon maaf. Gitu, jangan apabila dimarahi banyak terus. kekurangan, kekhilafan, dan Gitu, kesalahan nanti kata, anak nggak mohon mau maaf sekolah yang dimarahi. sebesar-besarnya. Akhirnya anak Mari marahan kita sama orang tua. menjaga persatuan Orang tua lah begitu anak marah dan sama orang persatuan tua. negara kita Mukanya tercinta orang tua Indonesia terhadap ini. anak membuat anak berhadapan sama Allah. Wallahu Masa gara-gara nggak mau sekolah aja menghantarkan anak berhadapan sama Allah. warahmatullahi Maka yang sabar. Gitu lah. Loh kadang kita itu kan nggak ngerti kan. Anak nggak mau sekolah. Oh nggak mau sekolah aja kan ya. Tidak semua kehidupan ini diselesaikan dengan sekolah. Kenapa anak kalau nggak sekolah itu tiba-tiba kemudian jalan hidupnya ruwet? Ya karena kadang gara-gara anak nggak sekolah kita marahi terus anak. Akhirnya anak nggak rukun sama kita. Begitu anak nggak rukun sama kita, dia nggak rukun sama Allah. Anak dimarahi sama kita, dia marah sama kita. Akhirnya orang anak yang marah sama orang tua berhadapan sama Allah. Wa sukhtullahi fi sukhtil walidin. Itu maksudnya hati-hati. Makanya pondok juga harus menggunakan kalimat-kalimat yang sederhana. Jangan sampai kemudian di pondok anak nggak punya uang, ngambil punya temannya. Itu jangan pernah disebut pencuri. Masa 200.000 aja menjadikan orang berstatus pencuri. Pencuri itu tidak akan pernah barokah ilmunya. Maka anggap saja anak itu sedang mengambil sedekah yang harusnya diberikan sama yang punya. Maka kiai harus nanya, siapa yang diambil sedekahnya? Saya kiai, berapa? 200.000 lah. Kiai ngasih 200.000 lah. Makanya kiai harus kaya itu begitu. Jangan sampai gara-gara 100.000 anak mendapat kedudukan seorang maling. Kan nggak boleh loh, itu bahasa itu penting. Makanya kadang kita itu anak udah sholatnya susah. Terus kita juga marah, terus setiap hari dipukuli gara-gara gak mau sholat. Akhirnya anaknya marah sama kita, Allah marah sama dia. Akhirnya gara-gara belajar sholat, Allah marah sama anak itu. Dihadapkan kepada kita, berhadapan dengan Allah. Makanya sabarnya orang tua itu penting. Wastibarun itu penting. Ya itu kadang kan sederhana. Nah itu mengembalikan semua kepada Allah. Makanya dengan begitu ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, semua kembali kepada Allah. Nah kalau orang semua dikembalikan kepada Allah, itu artinya dia sudah ridho dengan ketentuan Allah. Mardiyah akhirnya diridhoi sama Allah. Jangan sampai kita mencari keridhaan kepada Allah, tapi malah anak kita jatuh kepada ketidakridhaan Allah. Radiyatam mardiyah. Baru fadkhuli fi ibadi. Kamu masuklah ke dalam rombongan-rombongan hambaku yang radiyatam mardiyah. Maka sebelum masuk betulan kita di dunia belajar pengen menjadi rombongan itu kan usaha kayak gini nih. Nanti sampai di sana dimasukin betul rombongan, tapi keinginan untuk menjadi rombongan itu harus dimulai dari saat kita hidup. Makanya kalau ada khol kita datang, ya Allah aku pengen jadi rombongannya Kiai Mas. Oh ya Allah aku pengen jadi rombongannya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Makanya kalau cari rombongan hati-hati, jangan sampai bis apal kacau itu nanti nggak nyampe terminal gitu. Ternyata bis itu loh, plat hitam bukan plat kuning. Nah itu berusaha, makanya kalau ada call datang apa kayak gini, ini ikut rombongan, latihan menjadi rombongan ya, duduk ya, mendengarkan ya, walaupun mungkin nanti kita tidur, mata kita nggak dengar, nggak lihat, kuping kita nggak dengar, tapi bokong kita duduk tetap menjadi rombongan. Karena penumpang itu kan nggak perlu melek, yang penting duduk ngorok kan nyampe tempatin gitu. Makanya saya selalu ajarkan kepada santri-santri, nak sekalian, mungkin ada kakekmu dulu nggak terlalu rajin sholat, mungkin nanti nggak bisa menjadi rombongan, tapi cucu yang menjadi bagian wawalatin sholihin ya Allah menginginkan agar kakeknya masuk rombongan. Kamu punya duit berapa nak? 1.000, 2.000, nggak apa-apa, kamu titipkan di khol kiai, nggak usah banyak, 1.000 nggak apa-apa, 2.000 nggak apa-apa, rupiah nggak usah gede-gede,
Nanti kalau kamu punya kambing ya ikutin kambing. Tapi kalau mau kamunya cuman burung dara, burung daramu ikutkan di khol. Dengan niatan apa? Agar kakekku ini menjadi rombongan, agar bapakku menjadi rombongan. Kita punya bule mungkin tante ya, uwak yang kadang kita lihat nggak terlalu rajin, punya anak juga nggak terlalu mengerti bahwa orang tuanya itu harus seperti apa. Sampean ponaannya, aku pengen uwakku menjadi bagian dari rombongan, makanya aku nitip yai di khol Yai Mas'ud 5.000 untuk kakekku ini, untuk nenekku ini, untuk paman ini. Itu seperti itu. Istilah nitip-titipkan untuk biar menjadi rombongan. Nah itu penting dipahami, kadang kita ini nggak harus besar. Tapi kesadaran fathuli fi ibadi, pengen menjadi bagian dari rombongan itu penting. Siratal mustaqim, ada siratal ladzina an'amta alaihim. Makanya kadang orang itu nggak ngerti, anaknya nggak ngaji, nggak apa, tapi kita ponaannya tahu, oh itu dulu nggak terlalu rajin sholat. Ya saya punya ayam, tak titipkan satu untuk di khol ini, fathuli fi ibadi, pengen menjadi bagian dari rombongan baru wadkhuli jannati, baru masuk surga juga rombongan. Karena apa? Baik itu nggak berdiri sendiri. Jadi kalau imam masuk surga, makmumnya pasti ikut. Lah dia mendapat derajatnya imam karena adanya makmum. Dia dapat 27 karena makmumnya ikut. Coba makmumnya nggak ikut, dia cuma dapat 1. Akumulasi pahala itu karena bersama mata rantainya, dan itu Allah nggak pernah lupa dengan catatan itu. Mithqala dzarratin khairan yarah, mithqala dzarratin syarran yarah. Makanya tolong ya, bahwa kita ini punya paling enggak latihan dulu menjadi jiwa yang tenang. Itu penting dalam kehidupan. Nah itu manusia, makanya beda manusia dengan yang lain. Sapi beda karena manusia akan kembali kepada Allah, dan terserah sampean mau dengan bekal apa, monggo, yang banyak ya monggo. Allah punya tempat yang berbeda-beda di sana. Nanti kalau yang pakai 30 juz ya tempatnya ada, yang pakai nuntok tadi itu juga ada. Yang jahat juga ada tempatnya. Yang nakal ya ada tempatnya, ada mesin cucinya Allah. Ada jahanam, ada jahim, ada apa saja. Nah itulah, maka kita semua sesungguhnya hidup ini adalah pilihan kita untuk kembali dengan cara apa. Karena apa? Kita dikasih akal untuk memilih. Selebihnya seberapa kuat kita memilih untuk hidup kembali bersama Allah dalam surganya khalidina fiha abada. Amma ba'du. Ini baru muqaddimah. Itulah saudaraku sekalian ya. Kalau kita tangkap dari apa yang disampaikan Gus Muafiq ini, penyebab ribut nasab ini sampai sekarang ya masih ribut ini, seolah-olah ya ada kualat dengan para wali-wali Allah yang lebih dahulu membabat alas ini ya, menyebarkan Islam di negara ini, tapi diganti-ganti semuanya, akhirnya kualat ya kan, akhirnya kualat. Dan ini yang terjadi sampai sekarang ini ya, ini ya, apa yang bisa kita tangkap ya dari Gus Muafiq ini, intinya seolah-olah ya karena kualat tadi ya kan. Jadi yang kualat itu yang mengaku-ngaku ini sebetulnya bukan kita yang membahas ini, kita yang membahas ini, masuk Kiai Haji Maduddin Usman Al-Bantani ini justru yang meluruskan gitu, meluruskan yang tidak benar ini gitu ya. Begitu saudaraku sekalian yang berbahagia, mari kita jaga daerah kita masing-masing, kita jaga negeri ini agar tetap eksis, jaga persatuan dan kesatuan. Semoga Allah tetap melindungi negara ini, dilindungi dari segala macam perbuatan makar ya. Begitu, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.